menjadi sutradara bukan hal yang baru buat saya gitu. Saya tuh di awal-awal dulu kurang lebih tahun 96 itu saya sudah nyutradarain sinetron. Kemudian saya tuh banyak bikin video klip, waktu zaman video klip itu saya banyak nyutradain di video klip. Nah cuman kan sebagai seorang pemain dan sebagai seorang sutradara kan saya juga banyak kegelisahan. Kenapa sih nggak begini, kenapa sih nggak begitu? Terus kadang-kadang saya punya ide, saya kan hobi nulis. Jadi saya kalau misalkan punya ide-ide cerita apa, saya tulis. Udah semakin banyak tuh di komputer tuh udah banyak banget tuh berbagai judul, berbagai genre segala macam. Tak banyak justru yang memiliki privilege seperti Dery yang boleh merasakan dua kegelisahan berbeda, yakni sebagai pemain dan juga sutradara. Keuntungan ini menurutnya banyak membantu dirinya menghasilkan karya yang bagus. Salah satu pembuktian dirinya adalah membuat film komedi horor terbaru, di mana ternyata salah satu jenis pembuatan film yang sulit. Kocaknya di sini, semua ia kerjakan sendiri dari skrip hingga sutradara. Untuk horor adalah kalau kita berani bikin film genre horor, komedi horor. Kenapa tidak banyak perusahaan-perusahaan film yang bikin komedi horor? Karena memang susah komedi horor itu. Susah di skripnya, kemudian ketika skenernya sudah ada, siapa yang kira-kira sutradara yang bisa mewujudkan yang namanya sebuah komedi horor. Dan atas saran beberapa teman penulis skenario, atas beberapa saran senior-senior sutradara saya, dari guru-guru saya, Der, bahwa skenario yang kamu buat dengan genre yang berbeda dari yang biasa, itu harus kamu sendiri yang direct. Harus kamu yang sutradarain. Ya saya siapkan mental semuanya. Kemudian dalam membuat sebuah karya. Merasa masih harus banyak belajar, PR besar yang tidak akan pernah selesai sebagai sutradara pastinya adalah mengasah ketajaman insting serta analisa sehingga bisa memproyeksikan harapan dan keinginan penonton. Membuat sebuah karya yang menurut orang yang nonton bagus. Jadi pertanyaannya nih, kalau orang nonton ke bioskop nih, mereka maunya film kayak gimana sih? Penonton Indonesia itu sukanya adegan-adegan kayak gimana sih? Penonton Indonesia itu sukanya peristiwa yang kayak gimana sih? Gitu. Ya itulah saya wujudkan dalam skenario saya itu. Jadi cerita saya ini mewujudkan apa yang diinginkan oleh penonton Indonesia di 8 bulan kemudian, nah kira-kira gitulah.